polisi mendatangi rumah mewah di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang yang dijadikan konten media sosial tayangan video horor tanpa izin. Polisi masih menyelidiki terkait unsur pidana dalam konten video horor yang diunggah konten kreator. Kedatangan penyidik cyber unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Polrestabes Semarang untuk menindaklanjuti laporan pemilik rumah terkait unggahan konten video horor tanpa izin. Selain memeriksa kondisi rumah, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga ditinggalkan untuk membuat konten horor. Kanit Tipiter Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Johan Widodo mengatakan untuk proses kasus ini masih berjalan dan dalam penyelidikan. Penyidik akan meminta keterangan sejumlah saksi sebelum melayangkan panggilan terhadap terlapor. Selain itu, polisi juga akan berkoordinasi bersama Kemenkominfo untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli terkait konten yang diunggah di media sosial. Hari ini kami ngecek TKP terkait dengan kejadian viralnya konten kreator yang memviralkan salah satu rumah yang ada di Jalan Abdurrahman Saleh Semarang. Sehingga dimuat di medsos baik YouTube maupun TikTok yang mana muatan itu mengandung unsur mistis atau dianggap rumah horor. Untuk proses masih sedang berjalan dalam rangka penyelidikan. Hari ini kami mau memeriksa saksi-saksi yang lain kaitannya untuk mengarah kepada terlapor. Apakah ini ada unsur pidana tidak, nanti kita tentunya ada prosedur yang kita jalani, selain mengumpulkan barang bukti juga akan dilakukan gelar perkara. Sementara itu menurut pemilik rumah Ahmadil Hadi, 2 unggahan tentang rumah horor sudah dihapus, namun belum ada pembuat konten yang meminta maaf atas pembuatan video tersebut. Bagi masyarakat mencari keadilan, semoga mendapatkan keadilan sebaik-baiknya, dan saya percaya dengan adanya proses hukum di Indonesia, dan semoga para pelaku segera tertangkap dengan cepat oleh para polisi. Sebelumnya pihak pemilik rumah melaporkan 3 konten kreator ke polisi setelah mengunggah tayangan video bertemakan horor tanpa izin. Akibatnya rumah yang rencananya akan dijual tak laku. 8 calon pembeli rumah mundur setelah mengetahui unggahan rumah horor viral di YouTube dan TikTok. Dari Semarang, Wisnuwardana, Tim iNews melaporkan. Seorang pemilik rumah di Semarang melaporkan sejumlah pembuat konten media sosial ke polisi. Laporan dipicu unggahan konten horor rumah kosong yang akan dijualnya itu. Di sebuah rumah kosong di Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang Barat inilah sejumlah pembuat konten media sosial membuat konten yang dinarasikan sebagai rumah horor. Kurang dari 1 tahun sejak kosong, rumah berlantai 2 milik Ahmadil Hadi yang sedianya akan dijual ini terlihat berantakan. Menurut Ahmadil, saat ditinggalkan sejak 9 bulan lalu, rumah milik keluarganya tersebut dalam kondisi rapi dan terkunci. Namun saat hendak membersihkan rutin, dirinya mendapati rumah sudah dalam kondisi berantakan. Selain itu, gembok dan pintu masuk dalam kondisi rusak. Narasi angker dan horor yang diunggah oleh pembuat konten di media sosial juga disebutnya membuat sejumlah calon pembeli rumahnya takut dan membatalkan niatnya. Konten merugikan ya, konten horor itu ya, konten horor daripada konten kreator yang sudah diupload ke YouTube dan juga di TikTok, itu merugikan kami, terutama keluarga juga selaku pemilik rumah, yang membuat akhirnya rumah kami ya dilakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tidak laku ya maksudnya? Berapa pembeli? Tidak laku. Ada 8 pembeli, dan salah satunya terakhir ada salah satu pembeli yang share mengenai ini, akhirnya tidak laku. Kami mewakili kepentingan klien kami itu mencari keadilan. Terus juga nama baik keluarga yang paling penting. Dan salah satu lagi adalah rumah ini sedang dilakukan proses jual. Sudah diiklankan, sudah ditawarkan, akan tetapi yang kami sangat sayangkan adalah malah dibuat konten horor yang mengakibatkan semua calon pembeli itu mundur semua. Itu kerugian yang paling besar. Ahmadil juga menyebut, usai kejadian itu, sejumlah barang di dalam rumah hilang. Di antaranya AC, TV, dan perhiasan. Dengan rentetan peristiwa tersebut, ia akhirnya melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah pada bulan Mei 2024 lalu. Dari Semarang, Wisnuwardana, iNews melaporkan.